Hello everyone, welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah online service dari Gereja Revival Worship. Selamat hari Minggu, saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun hari ini ada berapa di antara kita mungkin keadaannya kurang baik, mari kita menghampiri Tuhan dan dengan ucapan syukur kita datang korban kita, membawa pujian kita. Dan saya percaya saat kita beribadah, kekuatan, kuasa, berkat Tuhan turun atas setiap hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita. Anda boleh mengajak keluarga, saudara, atau orang-orang di sekeliling Anda untuk beribadah, menghormati Tuhan, dan kita menghampiri Tuhan. Alkitab mencatat 2-3 orang bersekutu, berkumpul dalam namanya, dia hadir. Dan ketika dia hadir, kuasa, anugerah, rahmatnya turun dalam setiap hidup kita. Mari saat ini sebelum kita beribadah, kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan kami boleh hidup sampai hari ini. Dan hari ini kami boleh ada di hari Minggu, di mana Engkau memberikan kami kesempatan boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah Engkau memberkati seluruh ibadah kami, sehingga lewat pujian, penyembahan, firman, itu boleh menjadi berkat yang kuat, kekal, dan penuh buat setiap hidup kami. Kami ucapkan syukur dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Yang mengasihiku, Kau yang memilikiku, tak satu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang menyayangiku, Kau mempedulikanku, tak melebihi kekuatanku. Semua yang ku alami tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu Yesus di sepanjang umurku. Kau yang menyayangiku, Kau memperdulikanku, tak melebihi kekuatanku. Semua yang ku alami tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu Yesus di sepanjang umurku. Tak
Tidak pernah Engkau terlelap dan tidak pernah Engkau tertidur ya Tuhan. Kau Allah yang selalu melihat, tidak pernah Engkau meninggalkan perbuatan tangan sampai kapanpun. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu Yesus. Oh, oh. Tak pernah tidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku, di sepanjang umurku, di sepanjang umurku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan setiap kita, pasti setiap orang pasti punya masalah. Dan ketika masalah itu datang menghampiri dirinya, pasti ada perasaan sedih, takut, cemas, khawatir. Dan kalau kita membiarkan hal ini terus menguasai diri kita, akan membuat kita mulai mengasihani diri. Kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling merana di dunia ini, sehingga kita tidak pernah bisa melihat kasih kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bahkan perasaan mengasihani diri itu membuat dampak yang negatif, membuat kita merasa selalu kurang. Padahal Tuhan sudah memberikan talenta, kemampuan yang lebih saudaraku dalam kehidupan kita, untuk kita dapat mengatasi setiap persoalan kita. Tapi karena kita merasa kurang, kita tidak bisa melihat hal itu. Kemudian kita terus mulai mengeluh. Akhirnya kita mulai komplain dengan Tuhan. Kita sulit untuk bersyukur. Padahal kalau kita melihat bagaimana Tuhan menyertai kita, Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita sampai hari ini. Sekalipun hari ini kita mengalami kesulitan, tapi Tuhan menyertai kita, menolong kita, memberikan kita kekuatan sampai hari ini. Saudaraku, itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada buat setiap kita. Dan kalau kita membiarkan juga perasaan mengasihani diri itu menguasai hidup kita, akan membuat kita menjadi orang yang iri hati. Membuat akhirnya kita tidak bisa melihat orang lain bahagia, kita tidak bisa melihat orang lain sukses, kita mulai iri hati dengan mereka. Kemudian timbullah amarah, kecemburuan dalam diri kita, melihat orang lain berhasil, sukses dalam hidupnya atau bahagia. Dan kalau kita membiarkan hal ini terus menguasai diri kita, akhirnya merusak kesehatan mental kita. Dan akan kemudian merusak kesehatan kita secara fisik. Maka itu seringkali yang ditimbulkan, penyakit itu mulai ditimbulkan karena pikiran dan hati kita, saudara, yang belum dibereskan, yang masih penuh dengan kepahitan, kekecewaan. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata demikian, Ayub 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jelas firman Tuhan katakan demikian, bahwa Bapak Ibu Saudaraku, sakit hati, saudaraku, iri hati itu dikatakan, itu akan membunuh diri kita, menghancurkan hidup kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau sekali lagi kita membiarkan iri hati itu menguasai kita, akan timbullah kebencian, amarah, sekali lagi saya katakan. Itu sekali lagi akan merusak mental kita, akan merusak kesehatan kita. Maka sadarilah apa yang dikatakan di Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dengan jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa iri hati itu, saudaraku, akan merusak diri kita, kesehatan kita. Apa yang harus kita lakukan? Amsal 23, 17-18 berkata demikian. Janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada
dan harapanmu tidak akan hilang. Jelas dikatakan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan ada masa depan. Bahkan dikatakan juga, harapan kita tidak akan hilang. Ada sebuah cerita di Alkitab yang Tuhan ingatkan kepada saya tentang Yusuf. Yusuf sudah dijual oleh kakak-kakaknya menjadi seorang budak. Dan kemudian dia tinggal menjadi budak di rumah Potifar. Saya percaya ketika Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, ada rasa sedih, rasa kecewa, rasa takut, rasa khawatir, cemas, saudaraku, akan bagaimana masa depan dia. Tapi satu hal yang kita belajar dari Yusuf, dia tidak membiarkan hal ini terus menguasai dia. Dia bangkit, dia tidak mengasihani diri. Dia mulai melihat Tuhan, dia mempercayai Tuhan, dia hidup takut akan Tuhan. Dia tidak kompromi dengan dosa. Sekalipun waktu itu dia digoda oleh istri Potifar, tapi dia berani berkata tidak terhadap dosa. Sekalipun risikonya, dia difitnah, dimasukin ke penjara. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, dia lebih memilih takut akan Tuhan. Dia tetap mempercayai Tuhan. Bahkan dia tetap mengerjakan bagiannya. Dia nggak komplain dengan Tuhan. Dia lakukan apa yang dipercayakan dia oleh Tuhannya. Dia mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh. Akhirnya apa di firman Tuhan dikatakannya? Tuhan membuat dia berhasil. Di Kejadian 39 ayat 2-3 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat, di ayat kedua ini firman Tuhan berkata sekali lagi, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita tidak mengasihani diri, kita kembali fokus kepada Tuhan. Kita melihat Tuhan, mempercayai Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan. Saudara akan lihat, Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib dalam hidup kita seperti Tuhan lakukan kepada Yusuf. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, saudara lihat, akhirnya Yusuf diberkati Tuhan luar biasa. Apa yang dikerjakan berhasil, bahkan akhirnya menjadi seorang pemimpin di Mesir. Dan dia boleh memberkati keluarganya, yang mengecewakan, yang melukai hatinya. Dan lihat Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa bebas dari perasaan mengasihani diri. Yang Tuhan mau hari ini kita belajar untuk bersyukur. Seperti dikatakan 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Memang tidak mudah untuk mengucap syukur di masa-masa sulit. Tapi satu hal, saudara, kita harus ambil keputusan. Kita harus ambil suatu pilihan untuk tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Dikatakan di firman Tuhan ini, mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan baik atau tidak baik, tetap kita harus ambil keputusan untuk mengucap syukur. Jangan biarkan Bapak Ibu Saudaraku masalah, tekanan hidup itu mengintimidasi kita. Kita harus bangkit. Kita harus kembali mempercayai Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang ajaib, adalah Tuhan yang dahsyat, adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong dan memulihkan keadaan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, yang Tuhan mau hari ini, kita terus mengucap syukur. Maka saya percaya ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, berarti kita mempercayai Tuhan sanggup melakukan perbuatan ajaib dalam hidup kita. Dia akan turun tangan menolong kita dan akan membebaskan kita, bahkan akan memulihkan keadaan kita. Yang selanjutnya firman Tuhan katakan, berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, berserah sepenuhnya, bukan pasrah. Berserah itu berarti kita mengandalkan Tuhan. Kalau pasrah itu berarti kita putus asa. Kita nggak peduli lagi, udahlah mau jadi apa, udahlah, hancur ya hancur. Enggak, saudaraku. Orang yang berserah, saudaraku, berarti dia mengizinkan Tuhan, mempersilahkan Tuhan untuk mengerjakan, untuk menolong dia, melakukan perbuatan yang ajaib sesuai dengan kehendaknya. Seperti apa yang Tuhan mau, dengan apa yang caranya Tuhan mau kerjakan. Bukan lagi caranya kita. Tapi kita izinkan total sepenuhnya Tuhan yang menolong kita. Kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya juga untuk memulihkan keadaannya. Dan saya percaya pemulihan akan terjadi di tengah-tengah situasi yang buruk saat ini. Saudara melihat bagaimana sedang terjadi masa krisis yang luar biasa. Secara ekonomi kita lihat banyak orang mengalami sakit, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saya percaya orang yang selalu bersyukur, yang selalu berserah penuh kepada Tuhan, dia akan memperoleh perlindungan. Dan saya percaya kalau orang-orang itu yang sedang sakit, dia tetap mempercayai Tuhan.
dan dia terus mempercayai dan berserah kepada Tuhan sepenuhnya, saya percaya Tuhan akan campur tangan, memulihkan, menyembuhkan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dan selanjutnya dikatakan 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia akan memelihara kamu. Jelas sekali dikatakan tadi di Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada dia akan bertindak. Ketika kita berserah penuh, kita percaya Tuhan akan bertindak. Bahkan selanjutnya dikatakan 1 Petrus 5:7, sekali lagi saya katakan, ingin saya sampaikan di sini, dikatakan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia akan memelihara kamu. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan menjaga kita, memelihara kita, mencukupkan semua kebutuhan kita. Karena dia Bapa yang baik. Dia tahu setiap apa yang anak-anaknya butuhkan. Dia selalu ada buat setiap anak-anak yang percaya kepadanya, yang selalu berserah kepadanya. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat ini, biar membuat kita menjadi orang-orang yang kuat dan tetap mempercayai Tuhan, berserah penuh kepadanya dan terus bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, apapun yang kita alami hari ini, kita percaya ada Tuhan yang selalu ada buat kita, memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita dan seluruh keluarga kita, usaha kita. Percayalah, mujizat Tuhan itu masih terjadi. Dan Tuhan sanggup melakukan perbuatan ajaib dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya akan berdoa buat setiap kita sebelum saya mengakhiri kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Kita angkat kedua tangan kita dan saya akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa Tuhan. Hamba mengucap syukur dan kami semua mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang boleh kami dengar hari ini. Kami tahu bahwa firman-Mu itu menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu itu Tuhan menolong kami di situasi-situasi sulit, setiap masalah yang kami hadapi. Menyadarkan kami hari ini bahwa Engkau hidup, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, yang sanggup menolong kami, memulihkan kami. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan barangkali mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Dalam secara ekonomi, secara finansial Tuhan. Atau barangkali hari ini mereka kehilangan pekerjaan. Atau hari ini mereka Tuhan usahanya sedang mengalami keterpurukan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Kau campur tangan menolong mereka. Kau akan berikan pekerjaan yang terbaik. Usaha pekerjaan mereka akan Engkau pulihkan Tuhan. Dan aku percaya Engkau akan mencukupkan kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang baik buat setiap kami semuanya. Hamba berdoa buat mereka yang sakit dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka, dan oleh kuasa darah dan bilur-Mu kami disembuhkan, dipulihkan. Dan Engkau melakukan perbuatan ajaib atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk pemulihan, untuk kesembuhan yang Engkau berikan buat kami. Dan kami percaya Engkau berikan kami sukacita damai sejahtera yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan berdoa terlebih dahulu buat roti dan anggur yang telah kita sediakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Engkau mengurapi roti dan anggur ini yang akan kami makan dan kami akan minum Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi dan Engkau nyatakan kuasa-Mu lewat perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saudara bisa angkat roti yang telah saudara siapkan. Dan sebelum kita memakannya, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Dikatakan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Saudara yang percaya, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan anggur. Dan sebelum kita meminumnya, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan.
Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus ini kami boleh mengingat akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib. Bagaimana Tuhan mengampuni kami, membenarkan kami dari kesalahan. Bahkan Kau menanggung Tuhan semua Tuhan dosa kesalahan kami. Dan kami tahu kami sudah diampuni. Dan kami boleh mengalami Tuhan perbuatan ajaib Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Dan saat ini umat Tuhan angkat kedua tangan-Mu sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Saat ini terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, dan apa yang kau perbuat, Tuhan akan membuat kita berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudaraku. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, saudara mungkin ada pergumulan atau ada beban yang saudara ingin bagikan kepada kami untuk kami juga mendukung dalam doa, Bapak Ibu bisa mengirimkan, menceritakan semua permohonan dan beban doa saudara di nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami pertolongan Tuhan, mungkin lewat acara dan siaran tayangan ini, Anda diberkati, Anda dikuatkan, Anda mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan saudara ingin membagikannya supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, saudara boleh juga mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, ingin menabur dalam ladang Tuhan, saudara boleh mengirimkan berkat saudara lewat transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kita percaya bahwa biar lewat media, lewat pelayanan, lewat kabar baik yang kami beritakan, nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Sekali lagi terima kasih untuk semua taburan saudara. Tuhan memberkati dengan limpah dan rahmat dan kasih karunia yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Thank you for joining us. Kami dari Revival Worship Church, Pastor David Novenus dan saya Jacqueline Selose mengucapkan have a great Sunday. Maju terus buat Tuhan, never giving up. God bless you and see you again.